Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Apa kabar kawan? Hari ini aku sudah berada di Terminal Polis. Mau mengadakan trip ke Magelang lagi. Dengan menggunakan armada dari PU Ramayana. Kita sudah kapan hari dapat bisnya. Itu saja yuk. Vlog ini sampai selesai. Yuk. Beli tiket kemarin, alhamdulillah masih dapat voucher. Ditebus dengan harga 250.000. Sudah termasuk servis makan 1 kali. Rencana pemberangkatan nanti jam 4. Kumpul jam setengah 4. Sekarang masih jam 3. Jadi kita bisa lihat ada bis apa saja di parkiran Terminal Polis Pelawat. Lama tidak main ke Terminal Polis Pelawat, ternyata banyak bis-bis baru. Baik baru secara bodinya maupun PO-nya yang masih baru. Seperti bis depan ini, Sepodo Satria Mas. Saya baru lihat secara langsung, ternyata cakep banget. Dan ini dia pemain baru, SS Traveling, mengisi rute Jakarta Jogja lewat utara, tepatnya via Kartosuro, menggunakan kode garapan dari Armada, yaitu Skyliner. Dan ini juga pemain baru, walaupun sebelumnya pernah berkiprah di pariwisata, sekarang mencoba keuntungan di akap menggunakan Scania K450B. Ada bis warna ungu kawan, sepertinya bis saya sudah datang. Ya inilah dengan ciri khas warna ungu bis Ramayana. Dapat seri E3. P3 sekarang ganti pakai yang CB3, karena sebelumnya menggunakan Grand Turismo. Dan ini melebihi ekspektasi, karena bis ini boleh dibilang merupakan bis baru, meskipun tidak baru banget, karena dirilis dari Adi Putro sekitar 2 tahun lalu. Ayo langsung saja kita cek dari dekat, apakah bis ini benar-benar bis yang rilis 2 tahun lalu. Ya, dari belakang lampunya Jet 3 Plus Tiger ini benar-benar asli dari Adi Putro, bukan perombakan. Kita cek nomor lambung. Ya, nomor lambungnya 130. Ya, ini benar yang rilis 2 tahun lalu, karena waktu itu merilis 2 unit, yaitu nomor lambung 129 dan 130. Akhirnya bis yang kita tunggu udah datang juga. Yuk kita naik. Kembali padanya rasa menggoda sesali turun mana-mana weh. Kita turun. Aku mencoba sembunyi. Fasilitas chargernya sudah menggunakan port USB. Terdapat juga TV di depan, tapi semoga saja tadi tidak dibuka karena dapat mengganggu pandangan. Penumpangnya baru sedikit, yaitu 5 orang. Dan tadi kru sempat cerita kalau sempat ragu untuk berangkat melanjutkan perjalanan kali ini. Ini adalah sebuah dilema. Kalau berangkat nombok, kalau tidak berangkat maka kehilangan pelanggan. Jam 16.20 diberangkatkan.
telat 20 menit. Ini sangat wajar karena bis ini menunggu tambahan penumpang. Karena jika melanjutkan perjalanan hanya isi 5 orang, maka tidak dapat menutup biaya operasional. Orang. Oh, Mbak. Dua, Pak. Bus ini bus Ramayana dengan seri E3, nomor lambung 130, menggunakan bodi garapan dari Adiputro Jetbus 3 Plus Voyager. Sasis menggunakan Hino RK8 atau R260 dengan kelas eksekutif Black Race. Total tempat duduk atau seat ada 28 seat, dilengkapi dengan toilet yang ada di belakang. Kita akan masuk tol melalui pintu tol Boran Indah, dan biasanya Ramayana itu akan keluar ke pintu tol Pamulang karena nanti di Pamulang ada agen, baru kemudian akan menghampiri agen-agen yang ada di sekitar Lebak Bulus dan Pondok Pinang. Semoga saja nanti di agen-agen setelah Terminal Polis ini ada penumpang yang naik hingga perjalanan ini jadi lebih ramai. Jalan tol yang kita lalui ini menghubungkan antara Bandara Soekarno-Hatta dengan jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di daerah Cibitung, Bekasi. Tapi kita tidak akan terus di jalan tol ini karena nanti ada mampir di agen Pamulang. Bus ini meskipun belum menggunakan air suspension, tapi tidak ada bunyi kilat-kilat dan masih nyaman. Didukung dengan seat buatan Adila. Bagasi atas menggunakan bagasi modul terbuka, jadi hati-hati ketika menyimpan barang di atas, harus selalu diawasi. Kita akan keluar tol Pamulang, nanti kita akan bergabung dengan jalan RE Marta Dinata. Inilah simpang susun RE Marta Dinata. Ke kanan ke arah Gaplek, ke kiri ke arah Ciputat. Sampai agen Pamulang, ada penumpang naik satu, lumayan biar tambah rame.
Sebenarnya jadi mirip Arianto ya. Andoyo. Sampai terminal Bayangan Pasar Jumat atau Lebak Bulus. Ternyata tidak ada penumpang yang naik. Kita terus menuju Pondok Pinang. Pasar Jumat, Mas. Tabrakan Pasar Jumat. Di Pondok Pinang ada penumpang naik, tapi tidak perlu masuk ke terminal karena penumpang sudah nunggu di tepi jalan. Alhamdulillah naik satu lagi. Semoga ke depan juga masih ada lagi, karena masih ada beberapa titik penjemputan seperti di Pasar Rebo, Terminal Pulau Gebang, Bekasi, dan Karawang. Masuk tol lagi melalui pintu tol Ciputat. Oh iya kawan, kalau kawan-kawan ada rencana untuk menggunakan bis ini untuk perjalanan ke Jogja, kawan-kawan harus membawa bekal yang cukup, mengingat servis makan bus Ramayana cukup jauh, yaitu di rumah makan Kedung Roso di daerah Brebes. Sedangkan bis-bis lain biasanya melakukan servis makan di daerah Subang. Ditambah bis ini tidak menyediakan fasilitas snack, jadi jangan sampai kawan-kawan kalau naik bis ini kelaparan selama perjalanan. Mampir Pasar Rebo, rupanya akan ada penumpang yang naik dari Pasar Rebo. Pasar Rebo ini bukan terminal, tapi banyak penumpang bis akap yang naik dari sini. Mungkin karena letaknya strategis. Jika naik dari sini, bis akan langsung masuk tol, tidak muter-muter Jakarta yang penuh dengan kemacetan.
kita akan kembali melalui jalan tol, yaitu masuk melalui pintu tol Gedong. Sudah jadi ciri khas Jakarta, kalau jam pulang kerja begini, seluruh jalanan akan dipadati oleh kendaraan, tidak terkecuali di jalan tol. Semoga saja kepadatan ini tidak sampai membuat kemacetan. Bis mengambil lajur kiri, sepertinya akan keluar di Jatiwarna. Semoga saja ada penumpang yang naik dari Jatiwarna. Benar ada kawan? Ada penumpang yang akan naik. Ternyata penumpangnya sudah siap dan nunggu di tepi jalan. Jadi kalau penuhnya sudah siap begini, tidak perlu berlama-lama untuk menaik turunkan penumpang agar tidak terjadi kemacetan di jalan yang sangat ramai. Di sini akan rawan terjadi kemacetan. Biasanya buat jokannya ya. Kayak suka nunggu. Jam 8 nunggu jam 8. Kamu tuh. Boleh. Nah, jam 8 kalau kayak. Kembali masuk tol lagi melalui gerbang tol Jatiwarna. Jam 18 lewat. Berarti saya sudah vlog hampir 3 jam. Jadi sekarang saatnya untuk menikmati perjalanan. Yuk.
sampai Cibitung. Kita mengambil ke kiri ke arah keluar tol Cibitung. Berarti tidak ada penumpang yang akan naik dari Bekasi. Tapi menjelang Cikarang, bis langsung ambil kiri. Berarti nanti akan keluar dari pintu tol Cikarang Barat. Dan kemudian besar ada penumpang yang akan naik dari situ. Pintu tol Cikarang Barat, menurut saya pintu tol Cikarang Barat ini paling terang di saat malam hari. Ini karena di sebelah pintu tol terdapat mall yang cukup besar, penuh dengan lampu-lampu berwarna-warni, jadi membuat jalan tol ini terlihat lebih terang dari jalan tol yang lain. Alhamdulillah naik 2 penumpang, jadi perjalanan ini tidak terasa sepi. Dan sepertinya ini adalah titik penjemputan penumpang terakhir, yaitu di Cikarang Barat. Dan selanjutnya kita akan masuk ke jalan tol lagi, dan kita akan terus di jalan tol sampai nanti akan keluar di sekitar gerbang tol Kanci atau daerah Pejagan, karena di sana akan ada servis makan di daerah Brebes. Karena ini perjalanan malam Jumat, mungkin nanti selama di tol Cipali tidak banyak ketemu bis-bis yang saling selip menyalip di jalan tol, karena ini bukan seperti Liga malam Senin. Sempat kaget bis masuk ke rest area KM 102. Kirain servis makan dipindahkan ke Taman Lestari. Ternyata bis hanya melakukan pengisian solar di pom bensin KM 102. Sambil mengisi solar, ternyata ada pergantian driver. Sekarang yang bertugas adalah driver tengah.
Review sedikit kawan, selama perjalanan tadi dari Tangerang sampai dengan KM 102, bisa disimpulkan bahwa bis ini masih terasa nyaman. Kabinnya kedap, AC-nya dingin, suspensinya masih empuk, mesinnya juga masih prima, pelayanan seluruh kru ramah, karakter pengemudinya juga kalem, disiplin, cara menambah gas dan menginjak rem sangat lembut. Jadi di sini nyaman selama perjalanan. Jadi bis ini sangat saya rekomendasikan buat kawan-kawan yang ingin melakukan perjalanan dari Tangerang atau Jakarta menuju Yogyakarta. Dengan sedikit catatan, yaitu tidak adanya snack dan air mineral, serta tempat servis makan yang lumayan jauh jaraknya, sehingga kawan-kawan harus mempersiapkan diri untuk membawa bekal agar selama perjalanan tidak kelaparan. Kita sudah sampai tol Kanci. Dari sini kita nanti akan masuk ke Jalan Pantura dan terus menyusuri Jalan Pantura sampai ketemu rumah makan Kedung Roso yang ada di daerah Brebes.
Eh, Sekarang kita sudah ada di Jalan Pantura, jalan yang cukup legend sebelum adanya jalan tol Trans Jawa. Disinilah dulu kita bermacet-macetan, jalan antara Losari dan Cirebon. Jika musim mudik Lebaran, di sini banyak pasar tumpah sehingga membuat kemacetan dari kedua arah, baik ke Cirebon maupun ke Losari. rumah makan. Abang makan sama oke. Kita sudah sampai di rumah makan Kedung Reso. Di sini kita akan beristirahat selama 30 menit, melaksanakan servis makan, istirahat setelah sholat. Yuk, kita makan dulu. Menu servis makan kali ini adalah nasi rames. Disajikan secara prasmanan. Kita bebas memilih lauk yang akan kita ambil. Sementara saya memilih lauk telur ditambah sayur dan mie. Maaf porsinya agak gede karena tadi lapar banget. Sementara minum standar pakai teh manis. Kebutuhan sudah terpenuhi, yaitu makan, toilet, musola, dan masih ada waktu. Jadi kita masih bisa lihat-lihat bis kita yang tadi menemani selama perjalanan dari Tangerang sampai ke rumah makan ini. Bis ini masih terawat dengan baik. Lihat semua aksesorisnya masih terpasang, masih sama seperti waktu rilis 2 tahun lalu. Terlihat dari kaca banyak embun. Itu menandakan bahwa bis ini AC-nya benar-benar dingin. Sepertinya bis akan diberangkatkan karena sudah cukup lama istirahat di sini. Kayaknya lebih dari 30 menit. Dan penumpang juga sudah tidak sabar. Dan penumpang sudah mulai masuk lagi ke dalam bis. Yuk, kita juga masuk. Setelah dilakukan kontrol, bis akan segera diberangkatkan. Masih dengan sopir tengah. Kurang tahu nih kapan urusan supirnya. Rumah makan Kedung Reso ini tidak hanya melayani servis makan untuk bis Ramayana saja. Masih ada beberapa bis yang lain seperti STJ, Putra Remaja, Pandawa. Kadang Rosalia juga pernah melakukan servis makan di sini. Kita belok kiri, masih di Jalan Raya Pantura. Sedikit nostalgia. Dulu jalan ini sibuk sekali, tapi sekarang sudah cenderung sepi semenjak jalan tol Brebes Batang beroperasi. Sekarang jalanan ini didominasi oleh truk-truk mengangkut barang karena masih dinilai lebih ekonomis daripada melalui tol Brebes Batang.
Kita akan kembali masuk jalan tol melalui gerbang tol Brebes Barat. Dan saya tidak tahu nih, nanti akan keluar tol di daerah mana. Mengingat setelah ini nanti mulai ada titik penurunan penumpang atau paket. Jadi masih belum jelas nih nanti akan keluar tol di daerah Banyumanik, Serondol, atau gerbang tol Bawen. Sampai gerbang tol Kalikangkung, tapi bis sepertinya menepi ke sebelah kiri. Dan berhenti. Sopir tengah turun. Dan digantikan oleh sopir pinggir. Ternyata pergantian sopir ada di daerah Kalikangkung.
Kayaknya trip kali ini banyak ketemu dengan bis Agramas. Jumlahnya tidak kalah dengan bis Sinar Jaya. Ternyata bis Ramayana keluar di gerbang tol Serondol, kawan. Berarti selanjutnya kita akan melalui Jalan Raya Semarang Ungaran, dan kita tidak akan masuk tol lagi sampai nanti di tempat tujuan. Kayak aku nih kantor di Lengkeran. Ayo sama cerita lah. Saya pacar dulu. Sampai pertigaan Secang, kawan. Dan tadi sepertinya ada penumpang yang akan turun di Terminal Secang. Penumpang turun di depan Terminal Secang karena bis tidak masuk ke terminal. Walaupun masuk juga di dalam terminal sepi. Di Melawang. Sudah sampai Magelang, kawan. Saya harus siap-siap turun karena saya turun di Benowo, dan Benowo berada di sebelum Terminal Magelang. Saya harus buru-buru untuk turun. Alhamdulillah sudah sampai di Magelang, teman-teman. Terima kasih kepada seluruh kru dari PO Ramayana seri E3. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Dan saya rasa vlog kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.